Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik juga pertolongan dari Allah, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di dalam rumahnya yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Maka harapan kita dari momentum perkumpulan ini, semoga ini perkumpulan menjadikan sebab Allah ampuni semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa guru-guru kita yang sakit. Allah angkat segala penyakitnya, Allah panjangkan kita umur dalam ketaatan kepadanya, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah tunaikan, Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, serta Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Tayyib, salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama yang belum kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini, kita sama-sama pasang niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat semoga beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dari amal ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali lagi kita berkumpul bertemu pada subuh Selasa ini. Rasa-rasanya ini pertemuan yang keempat kali, dan dalam minggu ini melebihi daripada guru-guru yang lain ya. Kalau guru yang lain mungkin bertemu dalam seminggu ada yang 2 paling banyak, bahkan ada yang dua minggu atau 2 pekan sekali saja pertemuan. Kita belum seminggu sudah 3 kali bertemu, masya Allah, luar biasa ya. Cuman mengenai itu berbaca kita tidak ulanglah. Artinya alhamdulillah kita doakan guru-guru kita yang berhalangan, wabil khusus subuh ini Guru Haris, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur, Allah selamatkan dan Allah amankan beliau di dalam perjalanan sampai kembali ke kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pengajian kita kitab Nasaihul Ibad sampai kepada qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila aqal wal maqalatu tsaniyah. Dan perkataan yang kedua, qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Lazimi oleh kalian untuk bergaul, untuk berteman sekedudukan dengan para ulama, dan lazimi juga mendengarkan perkataan hukama, ahli hikmah, yakni ilmu agama. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu yuhyil qalbal mayyita, Allah akan menghidupkan akan hati yang mati, akan hati yang redup binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, yakni cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah
menghidupkan akan bumi yang mati dengan air hujan. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang kedua dan perkataan yang kedua tentang masalah hiduplah, jangan jauh-jauh dari ulama, dari guru-guru agama. Bergaullah dengan mereka, dekatilah mereka. Kalau pertemuan yang pertama kemarin adalah hadisnya, perintahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Apa itu? Jadi bangun hubungan yang baik antara hamba kita dengan Allah Tuhan kita, dan bangun hubungan yang baik antara sesama kita, yaitu makhluk Allah. Nah, kalau ini anjurannya adalah bagus-bagus dan perbaiki hubungan dengan ulama. Kalau kemarin umum untuk semua makhluk Allah Ta'ala, baik orang awam ataupun ulama. Di hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, alaikum di sana adalah makna atau kalimat yang mempunyai makna mengandung faedah untuk konsisten, senantiasa istiqomah hidup itu. Jangan jauh-jauh dari ulama. Bagaimana jangan jauh-jauh dari ulama? Sini ke WC empati, gitu kan? Ada sini ke pasar empati. Lain, maksudnya adalah ada majelis ilmu kita hadir, ada kajian ilmu kita hadir, kita datang, ada permasalahan maka datang kepada beliau. Sebagaimana orang-orang dulu, mereka ingin menentukan masalah, ingin musyawarah terhadap masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah usaha mereka. Yang pertama kali mereka datangi adalah para guru-guru yang ada di kampung mereka. Para guru-guru yang ada di kampung mereka. Mau nikahkan anak, minta pendapat lawan guru, nih anak ulun sudah dapat pasangannya, calonnya. Nah, kira-kira bagus aja kan menurut dia, orangnya berusaha ini saat ini, atau orangnya masih kuliah, tapi di sisi lain ada kerjaan sampingan, dan orangnya tinggal di sini, keluarganya begini-begini. Bagaimana menurut kalian guru? Bagus aja kan kira-kira? Oh, bagus di sini. Alhamdulillah, tolong doanya gurulah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Nah, itu. Kebanyakan orang-orang dulu ingin menentukan masalah dalam kehidupan mereka tidak jauh dan tidak bukan yang mereka datangi pertama kali adalah guru. Melihat anak pina galau, ini banyak pina galau-galauan, galau dikit galau, terlilit hutang galau, datang ke guruan. Guru, doakan ulun, berikan ulun amalan bagaimana caranya supaya mudah untuk melunasi hutang. Karena hidup ulun terlilit hutang. Oh, di sini amalkan. Ada amalan. Satu amalan supaya lunas hutang cepat. Mau namanya kira-kira. Nah, anak berarti disuruh hutang. Nah, bilang ada anak berarti kan ada hutang. Tapi ada satu amalan, silahkan share dan bagikan, ini udah dijasahkan semuanya. Nah, dan kalau ada ambil dari guru-guru, ada ambil dari pikiran orang. Apa satu amalannya supaya hutang cepat lunas? Bayari. Nah, bayari. Ujaran jawab. Nah, bayari ini cepat lunas. Tapi dia tidak duit di rumah tabungan luar biasa banyaknya, kalau dia bayari, banyak lunas senang. Jangan jangan. Nah, jangan gurih masalahnya membayarinya itu, nanti apa caranya itu kan? Nyaman aja. Ada juga orang minta amalan guru, minta amalan supaya cepat sugih, supaya sobat kaya. Satu aja amalannya, menabung sehari 10 juta. Menabung sehari 10 juta, cepat tuh sugihnya. Asal konsisten gitu kan, tiap hari sebulan ngumpul
terserah kita. Itu cuman itu di kita amalan mustahil ya, amalan lah. Ini orang minta ujur-ujur amalan. Ya artinya gurunya jangankan dia minta amalan aku aja di sini dari dulu anak sugih ya pada sugih juga. Nah apalagi kamu datang kamu lu bukan di sini. Nah ala boleh hal. Cuma kehidupan orang-orang dulu mereka tidak jauh-jauh dari ulama, sehingga ada pepatah mengatakan al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Maksudnya apa pepatah ini? Tetangga sebelum rumah, sebelum tempat tinggal. Maksudnya kalau kita ingin membuat atau membangun satu rumah tempat tinggal, sebelum kita mencari tanahnya, sebelum kita mencari rumahnya, maka yang pertama kali yang harus kita lihat adalah tetangganya. Kira-kira di sana orang apakah hobinya atau sukanya ke masjid sholat berjamaah? Apakah di tempat itu orang-orang yang menghidupkan tentang ilmu agamanya, menghidupkan sunnah-sunnah nabinya? Apakah di sana ada majelis ilmunya? Oh, ketika semua itu diteliti ternyata ada ulamanya. Di kampung tersebut ada gurunya, ada masjid yang hidup dengan kajian-kajian agamanya, bahkan masyarakatnya, warganya orang yang hobinya datang ke masjid sholat 5 waktu berjamaah. Maka baru engkau pikirkan mana tanah yang ingin engkau jadikan rumah, mana rumah yang ingin engkau tempati, yang ingin engkau diami. Nah ini di antara adabnya. Jangan mentang-mentang wah ini tapi perlu juga ini tempatnya strategis atau apa terhindar daripada banjir, jarang banjir di tempat ini. Bagus juga itu. Cuman permasalahannya kalau tempat itu hanya aman tapi sedikit iman, ini yang sulit. Di akhir zaman ini kita perlukan dua, apa? Keamanan dan keimanan. Keamanan penting, tapi keimanan jauh lebih penting. Kita berkumpul menjalankan majelis ilmu, kajian ilmu di subuh hari ataupun di malam hari, itu tidak lain dan tidak bukan dengan sebab kita mendapatkan keamanan. Kalau tidak aman, contohnya yang tidak aman adalah ketika tahun musim corona. Nah, musim corona ini ngalih ada pengumpulan dia. Kalau dilihat orang diketahui pemerintah, oh di satu tempat di Masjid At-Thayyib sedang mengadakan kajian, bahkan dihadiri oleh orangnya, duduknya bertantar lagi bersampingan, bahkan ada yang basuh lagi pada muatnya. Misalnya, wah ini langsung dibubarkan orang. Bahkan kita sholat saja tanpa pakai hambal, tanpa pakai tikar atau sajadah, maka ditandai bapak kita berhala berjarak sembahyangnya. Ini namanya apa? Kita melakukan ibadah itu dalam ketidakamanan. Ini susah. Lain hanya seperti orang yang ada saudara kita di negeri Palestina yang kita ketahui bersama bagaimana mereka di sana, walaupun keamanan tidak mereka dapatkan, tapi keimanan selalu menjadi hasil akhir, finishing akhir dalam kehidupan mereka. Di saat-saat bom di mana-mana dilontarkan, tapi tetap sholat subuhnya tidak tertinggalkan. Ini namanya keimanan. Tapi kalau kita di akhir zaman ini, yang sangat-sangat kita butuhkan adalah keamanan dan keimanan. Ini kira-kira kita nak hadir nih sholat subuh pada subuh ini di Masjid At-Thayyib ini, kira-kira ulun yakin, bukan kira-kira ulun yakin apa sarapan pagi kita sudah aman. Nah, sarapan pagi kita sudah terjamin. Bahkan ada yang sebelum datang ke masjid subuh tadi sudah memasak di rumah. Nasi sudah masak, lauk sudah masak, tinggal sarapan aja lagi. Atau tinggal memanasi aja lagi. Kenapa? Karena sudah aman. Makanya kita bawa ke masjid. Mungkin
Mungkin banyak juga di antara saudara kita yang mana ketika mereka bangun dari tidurnya di pagi hari, maka yang mereka pikirkan bagaimana apa yang ingin kumakan. Kalau kita, apa yang ingin kumakan? Karena kebanyakan menunya, karena banyak pilihannya, karena banyak lauknya. Kalau mereka apa yang mau kumakan, karena memang tidak ada makanannya. Nah, maka yakin kita yang di sini insya Allah sudah dicukupi oleh Allah tentang ekonominya, tentang makanan pokoknya, makanan sehari-harinya. Inilah keamanan dan juga keimanan. Jadi ini, alaikum bimujalasatil ulama. Ayo lazimi bergaul dengan ulama. Jangan sampai usaha ataupun pekerjaan yang kita dapatkan saat ini, yang kita lakukan saat ini, melalaikan kita untuk hadir di majelis para ulama, untuk datang berhadap dengan ulama. Sebagaimana orang-orang dulu, contoh tidak jauh seperti para sahabat Nabi. Dulu sahabat Nabi, mereka kalau ketemu Nabi atau memang sengaja mendatangi ke rumah Nabi, yang mereka pertanyakan adalah, ya Rasul, ayyul a'mali afdalu? Apa amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Apa amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah? Semua mereka bertanya tentang amalan agar hidup ini selamat dunia dan akhirat. Semua mereka datang begitu. Ini di akhir zaman, ya Allah, tuan guru di kampung terpakai, terpanggil ketika apa? Ketika ada kematian. Hanya terpakai ketika apa? Diperlukan untuk memandikan mayit, hanya di kiau. Tapi ketika giliran bejakan, ada suasi kiau-kiau jadi. Kalau Pak Guru dia orang bejakan, nah lawan dia bisa ada suah. Tapi guru bacakan doa haul di mulut, haul malam ini itu dia baru terpakai. Mungkin guru amplopnya seadanya di guru lah, nggak mau banyak mana amplopnya. Saling pilihan dapat 20.000, ngaji sendiri ini 20.000. Jangankan anak ke surga bacaanku ini, mana kebeli papan aja ada sampai. Ulang, artinya apa ya? Bukan berarti tidak ikhlas, bukan, tapi isi amplop itu terkadang menentukan keikhlasan seseorang. Begitulah kira-kira. Nah, begitulah. Ini banyak orang yang salah paham. Memberi guru mengaji di kampung di sini berapa orang jarak nih jamaah berapa guru ulun beri-berian sebulan karena anak ulun mengaji dengan pian. Jadi dari gurunya aku kan mintai, tapi bila pian memberi insya Allah ulun terima. Cuma ulun kadang-kadang juga memberatkan pian sampai hutang-hutang beri ulun gitu kan. Intinya ulun tahu bagaimana caranya anak-anak yang ada di kampung kita ini bisa membaca Al-Quran di sini. Mana anak itu alhamdulillah guru dipaham benar lawan keadaanku ya. Ya nang sebulan ada nang 10.000 memberi semua, ya Allah. Di sini ini nomor kelompok dapat 5 biji 3 biji ya. Pulang lah. Artinya apa? Seharusnya inilah yang mesti kita perhatikan. Kan sisi dituntut untuk ikhlas guru ya. Guru-guru ngaji dituntut itu bagi apa pemikirannya tersebut bagi sang guru, tapi bagi kita rasanya tidak layak untuk memberi guru mengaji yang menyelamatkan anak kita, dan kita harus tanggung jawab kita. Tapi karena kita sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan pekerjaan kita tidak punya waktu untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak kita untuk bisa baca Al-Quran, sehingga kita titipkan anak kita untuk bisa membaca Al-Quran kepada guru mengajinya. Seharusnya kita sangat-sangat berterima kasih, bersyukur. Ini memberi 30.000 untuk itu guru yang sudah berbagi ya Allah ya Rabbi. Ini biasanya bila ada kuitan nangis itu anaknya tuh ngalih itu pendapatan ngalih itu. Rasa-rasanya jadi makanya dipukul ke guru ini. Kenapa? Kan dia apa misalkan ijazah
Artinya apa? Dekati ulama. Biar apa? Kalau di kampung kita ini ada guru-gurunya, ada ulamanya, tokoh agamanya, setidaknya kampung kita ini akan terselamatkan daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena sidin yang pertama kali untuk menolak kalau Pak RT-nya hendak mengadakan acara yang mana acaranya ada mengandung unsur maksiat. Nah ini, maka ketika kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang dekat dengan ulama. Ketika kita jadi misalkan jabatan kita jadi ketua RT, maka jangan jauh-jauh dari ulama. Agar apa? Agar yang kita lakukan ini betul-betul diridhai oleh Allah, betul-betul berdasarkan dengan ilmu agama. Kenapa kita jangan jauh-jauh dari ulama? Karena kita saja sudah sedikit ilmu agama, maka setidaknya kehadiran ulama di tengah-tengah kita inilah menjadi penyelamat bagi keimanan kita. Bagi keimanan kita. Makanya dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, ini lazimilah kalian duduk bergaul dengan para ulama. Makanya dikatakan, kata baginda Nabi, man lam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Siapa orang yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang munafik. Dikatakan, siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama di tempat dia, di negeri dia, di kampung dia, ataupun di tempat yang lain, dia tahu itu ulama, dia tahu ulama tersebut meninggal, tidak ada rasa sedih di dalam hati, maka itu tandanya dia termasuk orang yang munafik. Naudzubillah. Cuma begini, kesedihan yang palsu. Nah, kesedihan yang palsu artinya sedihnya cuma dibuat-buat. Siapa? Ketika ulama meninggal, dia menangis terkisah-kisah, tapi ketika beliau masih hidup, hadir ke majelis kebesuhan. Nah ini kesedihan yang palsu ini. Wah, sedihnya sidin meninggal, siapa lagi yang menerangi kampung kita misalkan? Siapa lagi yang membagi ilmu kepada kita? Tapi sidin pengajian tiap malam, seminggu sekali ada semua hadir, lewat aja di rumah sidin. Nah misalkan, ini kesedihan yang palsu pada para ulama begitu. Artinya apa? Giliran beliau sudah meninggal lalu sedih. Kira-kira ini sedih atas dasar apa? Tapi ketika kita sering mendengarkan apa yang beliau sampaikan, sering mengamalkan apa yang beliau perintahkan, maka ketika beliau tidak ada, kita merasa kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, ada sesuatu yang hilang dari pedoman kita, lalu kita sedih. Ini wajar. Sedih ada landasannya. Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo lazimi apa yang kita harapkan. Karena di dalam hadis juga Nabi katakan, kenapa kita jangan jauh-jauh dari ulama? Cari guru, cari ulama. Karena kata Nabi, para anbiya, para nabi-nabi, mereka akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat untuk siapa? Untuk keluarga, untuk umatnya. Jadi para nabi-nabi dan rasul nanti di hari kiamat mereka akan memberikan syafaat untuk umatnya. Maka semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita baginda Nabi kita disebutkan lagi orang-orang yang mati syahid, bukan mati sakit, mati syahid. Para siapa? Para syuhada. Mereka akan memberikan syafaat. Allah izinkan mereka memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada atau untuk keluarganya. Orang-orang yang ditakdirkan Allah matinya dengan keadaan mati syahid. Dan yang terakhir, para ulama, para guru-guru agama, Allah izinkan mereka memberi syafaat nanti di hari kiamat untuk siapa?
untuk murid-muridnya, untuk jamaahnya. Nah ini, maka kenapa alasan kita untuk sering hadir di majelis-majelis guru-guru, majelis ulama? Satu saja. Walaupun kita tidak terlalu paham apa yang beliau sampaikan, atau kita belum bisa mengamalkan apa yang beliau pesankan, tapi setidaknya kehadiran kita di majelis mereka, satu yang kita inginkan apa? Nanti agar di hari kiamat beliau itulah, mereka itulah yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menolong kita. Bahasa kita apa ketika di hari kiamat nanti ini, kita kira-kira yang sering berkumpul di masjid ini, ya kan, pengajian dengan guru si ini, guru si ini. Nanti insya Allah ketika di hari kiamat kita melihat, ya Allah, ini perkumpulan jamaah di Masjid At-Tayyib. Rasa-rasanya ulun dulu pernah hadir juga di sana. Ya Allah, izinkan ulun termasuk dalam perkumpulan mereka. Maka insya Allah masukkan dalam perkumpulan tersebut. Kenapa? Karena kita sering bergaul dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Alaikum bimujalasati ulama. Al-Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala, Habib Umar bin Tarik di Hadramaut. Apa kata beliau? Musahabatul rijal dawil wafa, berteman, bergaul dengan orang-orang yang menepati janji-janji Allah. Siapa? Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan mereka, naimul khuldi fi daril fana, kata beliau. Itu adalah satu kenikmatan yang kekal abadi, walaupun dia masih hidup di dunia, yang mana dunia ini tempatnya yang fana, tempatnya yang tidak kekal. Tapi ada sesuatu yang kekal dia dapatkan apa? Ketika bergaul dengan ulama, berteman dengan hukama. Inilah. Maka mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di tempat-tempat kita, khususnya di Samarinda ini, senantiasa Allah panjangkan umur mereka dalam ketaatan. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencabut ilmu bukan dengan cara Allah hilangkan ilmu tersebut, tidak. Atau Allah angkat ilmu tersebut, tidak. Kitab-kitab ulama habisat misalkan dengan sendirinya Allah hilangkan, tidak. Tapi kata Nabi, sesungguhnya Allah menghilangkan ilmu dengan cara Allah cabut, Allah wafatkan, Allah matikan ulama-ulamanya, guru-guru agamanya. Sedikit demi sedikit guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, guru-guru sepuh, guru-guru yang kealimannya, kewaraannya, kezuhatannya yang luar biasa, yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, itu mulai sedikit demi sedikit Allah hilangkan. Maka ini guru-guru yang masih berada di sekitar kita, guru-guru yang masih ada di dekat kita, ayo ambil kesempatan untuk banyak-banyak kita mengambil ilmu dari mereka. Ambil kesempatan untuk banyak-banyak kita mengambil manfaat dari mereka sebelum mereka Allah panggil duluan untuk meninggal dunia. Maka kita yang saat ini sholat itu tidak lain dan tidak bukan karena ilmu-ilmu mereka. Kita bisa mengaji, kita bisa membaca Al-Quran karena siapa? Karena guru-guru yang mengajarkan kepada kita. Artinya makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan al-ab salasah. Ayah itu ada 3. Siapa? Yang pertama ayah yang melahirkanmu, berarti ayah kandung. Yang kedua ayah yang menikahkan putrinya denganmu, berarti siapa itu? Ayah mertua. Dan yang ketiga ayah yang mengajarkanmu akan ilmu agama. Maka yang ketiga inilah kata Nabi, yakni gurumu itu yang lebih banyak berjasa kepadamu. Kalau orang tua ayah kandung kita adalah orang tua yang melahirkan
menafkahi kita, yang membesarkan kita, yang menyelamatkan kita dari ekonomi dunia kita. Tapi kalau ayah yang menjadi guru kita, ini adalah ayah yang menyelamatkan akhirat kita. Maka apa? Kedua-duanya mesti kita hormati, kedua-duanya mesti kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Semoga senantiasa Allah panjangkan umur mereka. Kemudian wasimani kalamil hukama, dan sini oleh kalian mendengarkan perkataan hikmah. Itu apa perkataan hikmah? Ilmu yang bermanfaat. Nah, kita ini kalau lagi mendengarkan tausiah agama, baik itu di handphone gitu kan, ustaz siapa misalkan yang ceramah, itu sedikit demi sedikit akan menghidupkan gairah semangat kita, akan menghidupkan kembali hati kita. Rasa-rasanya dengan sebab kita berzikir, dengan sebab kita mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita, maka akan terpancing motivasi semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita mendengarkan lagu-lagu ataupun musik-musik yang melalaikan kita, menjauhkan kita untuk ingat daripada Tuhan kita. Nah, itu sedikit demi sedikit akan melalaikan kita, akan meredupkan cahaya yang ada di dalam hati kita. Ini sambil dalam WC, yaitu sambil mahajat, misalkan ya sambil bernyanyi juga. Nah, sambil mahajat sambil bernyanyi apa ya? Nyanyinya apa ya kira-kira? Hafal juga. Ini kakak pahamnya kicau mania ya, itu kicau ya. Itu adalah nyanyian yang menjauhkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa nyanyian yang mendekatkan kita dengan Allah? Yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini pujian shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lagu-lagu, musik-musik yang mendekatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah itu menghidupkan akan hati yang mati dengan sebab cahaya ilmu. Kama yuhyil qalbal mayyita bima'il matar. Sebagaimana menghidupkan akan tanah yang gersang atau tanah yang mati dengan air hujan. Dengan air hujan menjadi subur tanah tersebut. Nah, kemudian permasalahan kita, para ulama menasihatkan kepada kita, kalau kita mencari guru maka betul-betul kita harus teliti, jangan sampai salah berguru. Nah, ini yang sulitnya nanti. Jangan sampai salah dalam berburu. Maka di sini yang disebutkan ulama, siapa sih ulama? Maka di sini harus kita paham, siapa itu ulama yang berhak kita jadikan sebagai guru pendamping kita, guru murabi kita. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, yang namanya ulama itu kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jelas dalam Al-Quran Allah katakan itu. Siapa ulama? Apakah yang paling besar imamahnya? Apakah paling besar sehingga benar-benar misalkan imamah? Apakah itu yang dinamakan ulama? Oh, bukan. Apakah ulama tersebut yang paling besar, paling gede jubahnya, gamisnya? Bukan. Apakah yang paling mahal sarungnya? Bukan. Maka siapa ulama? Kata Allah, innama. Allah awali dengan kalimat innama. Innama ini kalau dalam ilmu alat itu adalah tujuannya untuk pengkhususan, tujuannya untuk pembatasan. Apa artinya? Hanya orang-orang yang takut dengan Allah, mereka itulah ulama. Jadi siapa yang takut dengan Allah? Maksud takut dengan Allah ini apa? Ini beda. Takut dengan Allah dengan takut dengan makhluk Allah. Kita kalau takut dengan makhluk Allah menjadikan kita semakin menjauh.
Kita takutan lawan si Anu tuh, kenapa? Karena orang itu bisa mengambil-ambil, nah misalkan. Karena orang itu bisa, tuh orang gila itu, nah misalkan. Kadang-kadang kita bisa menipas orang aja, bisa mencatok orang aja, misalkan. Maka kita pasti menghindar. Karena kita takut dengan singa, kita takut dengan ular, binatang buas, maka kita menghindar, kita menjauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah, sejatinya rasa takut itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut sama Allah, maka kita rajin beribadah. Takut sama Allah, maka kita malu di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita takut kepada Allah, sejatinya kehidupan kita, diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa itu ulama? Yaitu orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orangnya hebat berceramah, hafal ribuan hadis, hafal ayat-ayat Al-Quran beserta nomor ayatnya, beserta nama-nama surahnya. Ditakuni ini kawas ini menyambung, ditakuni ini ayat beberapa kawas ini menjawab, takuni surah apa bisa ini menjawab dan benar jawaban itu. Apakah itu ulama? Tapi yang namanya ulama adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut itulah yang menunjukkan dirinya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Rasa takut itulah yang menunjukkan dirinya semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian pak guru ya adalah rasa takut pian lawan Allah ya. Pun ulun ini kayaknya lebih banyak takut lawan bini. Nah kayaknya itu ulun pian lah. Ulun ini takut lawan bini, takut mati. Nah itu kayaknya tuh. Artinya punya takut lawan Allah ini terkadang ya tadi ada sampai belum kita di derajat itu. Artinya apa? Maka ayo kita cari lagi guru-guru kita yang benar-benar di dalam di sini pun juga disebutkan faman nafa'aka lafzuh, orang yang memberi manfaat kepada engkau ketika engkau memandangnya. Kita melihat keadaan orang tersebut sudah memberi manfaat, sudah memberikan kesan, maka otomatis apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan lebih lagi juga akan memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau orang tersebut kita lihat tidak ada manfaatnya, ketika kita bertemu dengan orang tersebut merasa biasa-biasa saja, maka apa yang dia sampaikan otomatis juga pemanfaatannya akan biasa-biasa saja. Sehingga diceritakan dalam kitab sini Al-Imam Sahrawardi, beliau Imam Sahrawardi ini pernah ketika masuk di dalam masjid, disebutkan Masjid Al-Khaif namanya, yang ada di daerah Mina itu kan di Arab sana. Lain nang simpang 3 Lampung belok kiri itu lain. Itu Acil Cina gitu warnanya. Nanti Mina nama tempat yang ada di Arab sana gitu kan. Kemudian kita Allah berikan rezeki, Allah anugerahkan kita bisa ke sana. Kalau bisa kita sama-sama ziarah ke Makkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Imam Sahrawardi ketika beliau masuk dalam Masjid Al-Khaif yang ada di Mina nama tempat, beliau ketika masuk itu bahasa kita begini, semua orang melihat beliau, lihat satu persatu lihat beliau. Maka ada yang bertanya, faqila lahu fihi, maka ada yang bertanya kepada beliau, kenapa ini bahasa kita semua orang melihati? Maka kata beliau, inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Sesungguhnya Allah itu meletakkan kepada hamba-hambanya kebahagiaan apabila kita melihat orang tersebut mengingatkan kita kepada Allah, maka itulah orang yang berhak kita temani. Ketika kita melihat keadaan orang tersebut mengingatkan kita, oh bahwa sejauh ini sudah aku dengan Allah, maka itulah orang yang berhak kita temani. Masuk masjid, maka akan kita temukan banyak orang yang mengingatkan kita
dengan Allah. Apa itu? Satu, kita lihat sibuk baca Al-Quran. Oh, namanya sedikit baca Al-Quran lah. Aku lawan sudah bertahun-tahun pada soal baca Al-Quran. Al-Quran berdebu di rumah dan lemari berantakan. Tiba buat hari cacat atasannya. Apa? Ada suara dibuka, ada suara dibaca. Dan kemudian lagi lihat yang satu masih sedikit bertasbih berzikir. Nah ini mengingatkan kita semuanya kepada Allah. Keadaan orang semacam ini. Lihat yang satunya lagi sedang sujud kepada Allah. Lihat yang satunya sedang berdoa bermunajat kepada Allah. Sampai waktunya lah. Sedikit lagi. Maka apa? Maka keadaan inilah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jangan lepas pertemanan dengan mereka. Bergaullah dengan mereka. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Kalau ingin kita mendapatkan kebaikan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau ingin berteman, apa maksud kita? Kalau ingin wangi, ingin harum, maka bertemanlah dengan orang-orang yang jual minyak harum. Begitu. Maka begitu juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah kerjanya, secara otomatis kita pun juga sedikit banyaknya akan ikut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pertemanan kita, perkumpulan kita di dalam majelis ilmu, di dalam majelis kebaikan ini senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam anak cucu kita, di dalam diri keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga perkumpulan yang baik semacam ini tidak Allah pisahkan di dunia, tapi juga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka pesannya yang kita pelajari pada subuh kali ini adalah Nabi berpesan, ayo jangan jauh-jauh dari guru-guru agama. Agar apa? Yang minimal anak kita pada jauh mengantar mengaji. Nah kan gitu. Kita pada jauh mengantar anak untuk mengaji, dan setidaknya kehadiran mereka ini menjadikan apa kita? Menjadikan kita, iman keluarga kita semakin kuat dan semakin ketat. Nah itu beriman kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah jagakan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Mungkin sampai situ saja. Nanti kita sambung pada pertemuan akan datang insyaallah, kalau diizinkan oleh Allah untuk kita bertemu kembali. Sampai situ, mudah-mudahan ada barakahnya dan manfaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir nabi wa bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talab al-'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا تقبل يا كريم.